Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya yang berjudul Keterampilan Bertanya Dasar. Keterampilan bertanya dasar adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pertanyaan secara jelas, tepat, dan terarah untuk memperoleh informasi, memahami suatu hal, serta mendorong terjadinya komunikasi yang aktif. Keterampilan ini sangat penting karena melalui kegiatan bertanya, seseorang dapat menambah pengetahuan, melatih cara berpikir, dan memperdalam pemahaman terhadap suatu materi masalah. Tujuannya itu memperoleh informasi. Keterampilan bertanya digunakan untuk mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai suatu hal yang belum dipahami. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir, yang dimana kegiatan bertanya, seseorang dapat melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memahami suatu masalah. Yang ketiga ada meningkatkan keaktifan dalam komunikasi, yaitu keterampilan bertanya membantu seseorang lebih aktif dalam diskusi, pembelajaran, maupun interaksi sosial. Terus yang keempat ada memperjelas pemahaman, yang dimana dengan bertanya seseorang dapat memperjelas materi atau informasi yang masih kurang dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terus yang kelima ada keterampilan bertanya dapat mendorong munculnya roda penasaran dan semangat untuk mencari pengetahuan baru. Terus di sini ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama ada membantu memahami informasi dengan lebih baik. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kepercayaan diri, menciptakan komunikasi yang efektif, dan yang terakhir menambah pengetahuan dan wawasan. Prinsip-prinsipnya ada kejelasan dalam bertanya. Pertanyaan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua ada kedapatan bertanya. Pertanyaan harus sesuai dengan topik atau tujuan yang ingin diketahui sehingga jawaban yang diperoleh lebih relevan. Yang ketiga itu menggunakan bahasa yang baik, yang dimana bahasa yang digunakan dalam pertanyaan harus sopan, mudah dimengerti, dan sesuai dengan situasi komunikasi. Yang keempat ada memberikan kesempatan berpikir. Dalam proses tanya jawab perlu diberikan waktu untuk memahami dan memikirkan jawaban agar komunikasi berjalan lebih efektif. Yang kelima ada mendorong terjadinya interaksi pertanyaan yang baik dapat memancing diskusi, tanggapan, dan komunikasi dua arah yang aktif. Terus ada komponen-komponennya, yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua ada pemberian acuan, yang dimana sebelum mengajukan pertanyaan perlu diberikan penjelasan atau gambaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Yang ketiga ada pertanyaan harus pemusatan perhatian, yang dimana pertanyaan harus difokuskan pada inti pembahasan atau masalah tertentu agar komunikasi tetap arah, jadi tidak keluar dari materi. Yang keempat ada pemindahan giliran, yang dimana dalam kegiatan diskusi atau pembelajaran pertanyaan sebaiknya diberikan secara bergantian kepada beberapa orang agar semua memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Yang kelima ada pemberian waktu berpikir, yang dimana seseorang memerlukan waktu memahami pertanyaan dan memikirkan jawaban yang tepat. Yang keenam ada pemberian tuntunan, yang dimana apabila seseorang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan dapat diberikan bantuan berupa petunjuk arahan. Dan yang terakhir ada penggunaan pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan digunakan untuk memperdalam jawaban atau menggali informasi lebih rinci. Di sini ada kesimpulannya, keterampilan bertanya dasar merupakan kemampuan penting yang berperan dalam menciptakan komunikasi dan proses pembelajaran yang efektif. Melalui keterampilan bertanya, seseorang dapat memperoleh informasi, memperjelas pemahaman,
meningkatkan rasa ingin tahu, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan logis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.